Alhamdulillah, kabar gembira untuk timnas Indonesia, tapi ada kabar buruk untuk Jepang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia, namun jelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang justru dihadapkan pada masalah besar. Apa yang terjadi dengan tim Samurai Biru? Temukan jawabannya di artikel ini. DPR RI menolak keras naturalisasi atlet asing. Menpora, ini bukan yang terakhir. Kenapa bisa begitu? Komisi X DPR RI mengambil sikap tegas terhadap naturalisasi atlet asing. Namun Menpora menyatakan ini belum akan menjadi yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Menpora ini? Simak kontroversi yang tengah berlangsung dalam dunia olahraga Indonesia. PSSI tegaskan tak ada balas dendam. Arab Saudi akan diterima dengan sambutan hangat di Indonesia. Meski pertandingan sengit, PSSI memastikan bahwa timnas Indonesia akan memberikan sambutan terbaik untuk Arab Saudi. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi atmosfer pertandingan? Simak selengkapnya. PSSI pastikan Maes Hilgers tak alami cedera parah. Timnas Indonesia bisa saksi aksi luar biasa di laga penting. Maes Hilgers dilaporkan mengalami cedera, tetapi PSSI memastikan bahwa ia siap tampil di laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana kabar terbaru mengenai kondisi fisiknya? Baca selengkapnya tentang peran penting Hilgers di timnas. Kevin Dix selangkah lagi perkuat timnas Indonesia. Apakah Rizky Ridho akan kehilangan posisi? Kevin Dix hampir dipastikan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun apakah kehadirannya mengancam posisi Rizky Ridho? Apa yang bisa terjadi di lini pertahanan Indonesia dengan masuknya Dix? Baca selengkapnya untuk mengetahui pergeseran pemain. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, kabar gembira untuk timnas Indonesia, tapi ada kabar buruk untuk Jepang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia, namun jelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang justru dihadapkan pada masalah besar. Apa yang terjadi dengan tim Samurai Biru? Temukan jawabannya di artikel ini. Kabar buruk didapat Jepang jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk itu ialah tak bisa diperkuat oleh striker beringas mereka Ayase Uda karena cedera. Feyenoord, klub yang menaungi Ayase Uda, mengumumkan pada Senin 4 November 20.240 bahwa Ayase Uda bakal menepi hingga tahun ini berakhir. Ayase Uda mendapatkan cedera pada kaki bagian atasnya. Ia cedera saat melawan Ajax di kandang pada Eredivisie, Rabu dalam kurung 31 Oktober 2024. Ayase Uda akan absen tahun ini. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis pernyataan Feyenoord dalam laman resmi. Karena itu Ayase Uda dipastikan tak bisa membela Jepang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024. Ayase Uda adalah salah satu striker andalan Jepang di putaran ketiga. Pemain 26 tahun itu telah mencatatkan 30 caps bersama Jepang.
Ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang sejak debutnya pada 2019. Beberapa hari yang lalu pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mendengar kabar cedera ayah Seuda. Ia telah memikirkan pemain pengganti untuk mengisi posisi ayah Seuda. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat, kata Moriyasu. Saya ingin menyemangatinya untuk meluangkan waktu dan segera pulih. Saya berharap dia akan kembali. Jadi saya ingin memilih pemain berikutnya untuk menggantikan dia, ujarnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. DPR RI menolak keras naturalisasi atlet asing. Menpora, ini bukan yang terakhir. Kenapa bisa begitu? Komisi X DPR RI mengambil sikap tegas terhadap naturalisasi atlet asing. Namun Menpora menyatakan ini belum akan menjadi yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Menpora ini? Simak kontroversi yang tengah berlangsung dalam dunia olahraga Indonesia. Berita bahagia bagi penggemar Timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo menjawab kritikan soal naturalisasi pemain. Dalam rapat Komisi X DPR RI yang berlangsung pada Senin 4/11/2024, proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Kevin Dix, Noah Leatomo, dan Estella Lopati, mendapat persetujuan. Keputusan ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar Timnas Indonesia, karena tambahan kekuatan dari pemain-pemain ini diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda, baik di Timnas pria maupun wanita. Namun, tidak semua pihak setuju dengan langkah ini. Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacobagah, mengkritik keputusan tersebut. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan atlet sehingga tidak perlu lagi melakukan proses naturalisasi. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak atlet potensial, termasuk di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang kaya akan talenta. Kenapa harus ambil dari luar terus? Kita punya banyak atlet di sini, ujarnya tegas. Ia berharap bahwa naturalisasi ini menjadi yang terakhir. Namun Menpora RI Dito Aryo Tejo segera menanggapi kritikan tersebut dengan tegas. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak akan menghentikan proses naturalisasi di masa depan. Bahkan Dito menyebut bahwa proses naturalisasi tidak hanya akan terjadi di sepak bola, tetapi juga di cabang olahraga lainnya. Ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan mungkin akan ada lagi di cabang olahraga lain, ujarnya, memberikan penegasan bahwa perubahan dan penguatan timnas akan terus berlanjut. Dito juga menjelaskan bahwa pemain seperti Kevin Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Estella Lopati dan Noah Leatomo diharapkan dapat memperkuat timnas wanita Indonesia dalam ajang ASEAN Cup Women 2024 yang akan berlangsung bulan ini. Kabar ini tentu saja menggembirakan bagi seluruh penggemar timnas Indonesia, yang berharap bahwa proses naturalisasi ini dapat meningkatkan kualitas permainan timnas, baik pria maupun wanita, dan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia di pentas internasional. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I
PSSI tegaskan tak ada balas dendam. Arab Saudi akan diterima dengan sambutan hangat di Indonesia. Meski pertandingan sengit, PSSI memastikan bahwa timnas Indonesia akan memberikan sambutan terbaik untuk Arab Saudi. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi atmosfer pertandingan? Simak selengkapnya. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memastikan Arab Saudi mendapatkan pelayanan terbaik selama bertandang ke markas Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Pertama, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada Jumat (15 November 2024), lalu menjamu Arab Saudi Selasa (19 November 2024). Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sempat bercerita soal perlakuan kurang menyenangkan dari Arab Saudi saat Timnas Indonesia bertanding di Jeddah. Kala itu, skuad Garuda sukses meraih 1 poin di Stadion King Abdullah Sport City pada 5 September 2024 lalu. Duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia kala itu berakhir dengan skor 1-1. Meski begitu, Sumarji menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan serupa. PSSI tetap bersikap profesional saat Arab Saudi bertandang ke Jakarta. Pihaknya bakal melakukan semua yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan Timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA, ujar Sumarji pada Selasa (5 November 2024). Jadi jangan khawatir, termasuk Arab Saudi, ujarnya. Sumarji juga menambahkan bahwa skuad Timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda sempat digoyang isu cederanya beberapa pemain kunci. Salah satunya adalah Maes Hilgers yang mengalami cedera pada 2 November 2024 lalu saat FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024/2025. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak sebelum diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Maes Hilgers dinyatakan sudah siap terbang ke Jakarta dan tidak mengalami masalah besar soal cederanya. Semua pemain yang masuk dalam daftar panggilan sudah siap datang ke Jakarta sesuai waktu yang ditentukan. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Maes Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. PSSI pastikan Maes Hilgers tak alami cedera parah. Timnas Indonesia bisa saksi aksi luar biasa di laga penting. Maes Hilgers dilaporkan mengalami cedera, tetapi PSSI memastikan bahwa ia siap tampil di laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana kabar terbaru mengenai kondisi fisiknya? Baca selengkapnya tentang peran penting Hilgers di Timnas. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan perkembangan terkini soal perkembangan cedera para pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi.
Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sumarji mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dirinya juga menepis kabar adanya cedera pemain sebelum laga ini. Sebelumnya, Sintayong sudah merilis 27 nama yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Namun, sempat ada satu pemain yang absen. Pemain yang dimaksud adalah Mads Hilgers yang tampil untuk FC Twente. Mads Hilgers mengalami cedera hamstring. Bek 23 tahun tersebut mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025 2 November 2025 lalu. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak. Dirinya diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Meski begitu, pihaknya memastikan Mads Hilgers bisa bergabung dengan tim. Sampai pagi ini tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji pada Selasa dalam kurung 5 November 2024. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mads Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. Tentu, jasa Mads Hilgers dibutuhkan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, skuad Garuda masih dalam performa kurang stabil di grup C. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Kevin Dix selangkah lagi perkuat timnas Indonesia. Apakah Rizky Ridho akan kehilangan posisi? Kevin Dix hampir dipastikan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun apakah kehadirannya mengancam posisi Rizky Ridho? Apa yang bisa terjadi di lini pertahanan Indonesia dengan masuknya Dix? Baca selengkapnya untuk mengetahui pergeseran pemain. Kehadiran Kevin Dix bisa saja membuat Rizky Ridho kehilangan tempat di timnas Indonesia. Sebagai informasi, proses naturalisasi Kevin Dix saat ini terus berlangsung. Terbaru, pemain berposisi sebagai bek tengah itu baru saja memperoleh rekomendasi dari Komisi XI 3 dan XDPRI pada Senin dalam kurung 4/11. Kevin Dix hanya memerlukan 2 langkah lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR dan keputusan Presiden dalam kurung Kepres. Tahap terakhir adalah menjalani sumpah WNI sebelum perpindahan federasi. Kevin Dix sendiri diproyeksikan bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada bulan ini. Tepatnya yakni ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Lalu siapa pemain yang berpeluang kehilangan tempat bila Kevin Dix datang? Jawabannya kemungkinan besar adalah Rizky Ridho. Hal tersebut didasari dari starting line up pilihan Sintayong di bulan Oktober lalu. Kala itu timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding. 2 pertandingan tersebut yakni melawan Bahrain dalam kurung 10/10 dan Cina dalam kurung 15/10. Sintayong tak menjadikan Rizky Ridho sebagai starter pada 2 laga itu. Sintayong memilih duet Jay Ezzes, Jordi Amat dan Mads Hilgers ketika melawan Bahrain. Jordi Amat lalu absen melawan Cina akibat cedera.
Namun hal ini masih belum membuat Shin Tae-yong memilih Rizky Ridho sebagai starter melawan Cina. Pelatih asal Korea Selatan itu justru memaksakan Calvin Verdonk bermain sebagai bek tengah. Meski begitu, Rizky Ridho tetap mendapat menit bermain melawan Bahrain dan Cina. Pemain milik Persija itu menggantikan Jordi Amat pada laga melawan Bahrain. Rizky Ridho lalu mengganti Shaina Patinama ketika laga melawan Cina.